Selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Opa, Oma berada. Apa kabar? Kiranya Bapak, Ibu, Opa, Oma senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Meskipun mungkin ada Bapak, Ibu, Opa, Oma yang ada dalam keadaan lemah tubuh, tapi kita akan tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang senantiasa menolong umatnya dan pertolongannya selalu tepat, tidak pernah terlambat. Mari kita dengan penuh semangat dan sukacita kita nyanyikan mars kebanggaan kita, Mars Usinda. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang 112 dan kita akan melantunkannya bersama-sama. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Haleluya, berbahagialah orang benar. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Mazmur 112 yang baru saja kita lantunkan, di dalamnya mengandung janji Tuhan bagi umat yang hatinya takut akan Tuhan, yang senantiasa menyukai segala titah-titahnya. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan pada Bapak, Ibu, Opa, Oma untuk tetap dapat bersekutu meskipun dalam keterbatasan karena pandemi. Bersyukur juga untuk Bapak, Ibu, Opa, Oma yang sudah setia untuk tetap bersekutu bersama lewat lilin sukacita yang tanpa terasa sudah terselenggara untuk yang ke-111 pada hari ini, hari Rabu, 31 Agustus 2022. Sebelum kita buka persekutuan kita dalam doa, mari kita akan sama-sama nyanyikan Kita Satu Dalam Kasih.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah beri buat kami bersekutu di pagi hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin, dan kami yakin dan percaya dan bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kiranya tangan kasih Tuhan boleh memimpin kami masing-masing pribadi untuk dapat membuka hati dan pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu. Berkaryalah dalam hati kami masing-masing Tuhan, juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan sendiri yang berkata-kata hingga kami boleh terberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, tema persekutuan kita pada pagi hari ini adalah Kristus penolong umatnya. Saat ini kita akan menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Devina. Ada sebuah pujian yang menyatakan demikian. Semusim berlalu, kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Demikian juga dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian tak terbatas kasih-Mu. Selamat pagi Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semoga Oma Opa dalam keadaan yang baik, sehat dan kuat. Mari Oma Opa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang kami alami dan kami rasakan, dan semua itu tidak lepas daripada tangan-Mu. Dan pada saat ini sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk memahami, bahkan melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Oma Opa, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 20 sampai 21. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 20 sampai 21. Kita akan membaca dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut." Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dilanjutkan ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Oma Opa, sadar tidak sih kalau kehidupan kita dan kehidupan yang ada di sekitar kita itu berubah? Misalnya kita punya anak atau cucu begitu ya, ada umur-umur yang sedang lucu-lucunya, tapi di kemudian hari ada saja kelakuan yang bikin geleng-geleng kepala. Misalnya di umur yang lucu-lucunya nurut, "Gigi mana gigi?" Ditunjukin giginya yang cuma beberapa biji. "Telinga mana telinga?" Nunjuknya ke hidung dan lain sebagainya. Itu lucu. Tetapi ketika sudah beranjak dewasa, jangan pulang malam-malam, pulangnya pagi. Atau pulangnya siangnya sekalian keesokan harinya. Gitu ya. Atau mungkin bisa jadi zaman dulu harga barang-barang mungkin murah-murah. Ada yang 1 perak, ada yang 5 perak. Dulu zaman waktu saya masih TK atau masih SD, masih dapat tuh permen 100 perak 3 biji. Lalu ada juga minum-minuman es teh manis 300 perak. Makanan-makanan masih bisa dibeli 1.000-2.000 gitu ya Bapak Ibu. Uang jajan saya juga dulu kayaknya 1.000-2.000. Masih cukup untuk beli banyak makanan. Tetapi sekarang mana ada yang laku. Kalau ada kembalian 1 perak, 100 perak atau 200 perak pun di Maret-Maret, Alfamart, Indomaret, Super Indo dan lain sebagainya disumbangkan sajalah karena memang jarang ada yang punya 100 perak atau 200 perak. Dulu mungkin dolar masih ribuan, sekarang sudah belasan ribu begitu ya. Lalu dulu mungkin beli apa-apa harus jalan, sekarang ya tinggal klik, nggak usah antri begitu ya. Semuanya berubah. Lalu saya dengar-dengar juga dulu Gading Serpong katanya beberapa tahun yang lalu masih sepi, masih banyak lahan-lahan yang kosong. Tapi sekarang ramenya pakai banget. Ada banyak bangunan, ada banyak kendaraan sampai macet kalau mau ke daerah Gading Serpong.
Apalagi oma opa kira-kira yang berubah? Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Dulu kayaknya dia baik sekali. Dulu kayaknya dia hebat sekali. Dulu kayaknya dia begini. Dulu kayaknya dia begitu. Tetapi kenapa sekarang dia berubah jadi seperti ini ya? Atau misalnya dulu dia ramah sekali. Dulu dia baik sekali. Tapi kenapa sekarang jadi sering marah-marah ya? Atau dulu suka marah-marah, sekarang jadi lebih ramah. Nggak marah-marah lagi. Dulu cucunya cuma segede gini. Sekarang cucunya sudah tinggi sekali, melebihi oma opa atau orang tuanya. Dulu rambutnya cuma 1 biji, ngomongnya cuma waluwil. Sekarang rambutnya sudah tebal dan juga sudah jadi pengacara kondang. Misalnya demikian. Atau misalnya fisik kita di dalam diri kita sendiri. Dulu ngangkut barang seberat apapun itu kuat. Diajak kemana, ayo, rasanya tidak pernah capek. Sekarang mungkin jalan sedikit saja udah capek, udah ngos-ngosan, sakit kaki, sakit pinggang, ngangkat yang berat sedikit sudah pegelinu. Jangankan ngangkat barang, angkat diri sendiri aja mungkin sudah sulit. Disadari atau tidak, oma opa, ada begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kata Albert Einstein, gitu ya, seorang ilmuwan terkenal, dia bilang tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Jadi, kata Einstein, semua hal di dunia ini pasti berubah. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang begitu-begitu saja. Pasti berubah. Kalau kita baca juga di dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan, jadi sekarang ini hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi Yakobus mengatakan bahwa hidup kita ini seperti uap, berubah, bisa dengan mudah dan dengan cepat berubah. Sebentar saja kelihatan, lalu sebentar saja hilang lenyap. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Apa itu, oma opa? Kalau kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 8, dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, baik hari ini, dan sampai selama-lamanya Yesus Kristus itu akan tetap sama. Jadi yang tidak pernah berubah adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia yang menyertai setiap kita lewat Roh Kudus-Nya. Ia yang menolong setiap kita di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kasih Tuhan itu selalu besar. Kasih Tuhan itu selalu dahsyat dan luar biasa. Tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dunia boleh berubah, manusia boleh berubah, orang-orang yang ada di sekitar kita boleh berubah. Segala sesuatu yang ada di hadapan kita boleh berubah. Tetapi kita tidak perlu takut dan cemas sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah sekalipun. Ia yang menolong kita di masa lalu, Dia juga yang akan menolong kita di saat ini dan di masa yang akan datang. Ia yang membantu kita untuk belajar berjalan saat kita masih kecil. Ia juga yang akan menolong kita di masa tua kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Biarpun seringkali kita mengecewakannya.
Biarpun seringkali kita ragu akan kuasa penyertaan-Nya. Biarpun kita seringkali mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi kasih-Nya kepada kita tidak akan pernah berubah. Pertolongan Tuhan kepada kita tidak akan pernah hilang. Luar biasa ya Oma Opa. Dan kita harus bersyukur punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang sangat luar biasa itu. Oleh karena itu, untuk mensyukuri hal itu, apa yang bisa kita lakukan? Hal pertama adalah mari kita selalu beriman dan menyandarkan diri kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat 6 dikatakan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita mengimani hal ini di dalam hati dan pikiran kita, kalau kita menghayati siapa sih sebetulnya Tuhan kita yang luar biasa bagi kehidupan kita, maka semestinya kita tenang di dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang selalu mencukupkan kita, Tuhan yang selalu setia pada janji-janjinya. Dan semestinya iman kita yang seperti inilah yang tidak boleh goyah, karena begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Karena kita punya Tuhan yang lebih berkuasa. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang saat ini kita hadapi. Ketika kita menyandarkan diri, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kasih-Nya lah yang akan mendamaikan kita, dan janji-janji-Nya lah yang akan menguatkan kehidupan kita. Lalu hal yang kedua adalah mari kita melakukan apa yang Allah kehendaki melalui firman-Nya. Apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah itu adalah kita mengasihi sesama kita. Kita peduli kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan mau kita berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan memang tidak pernah berubah, tetapi bukan berarti kita berhenti di sini. Tetapi Ia mau supaya kita terus-menerus mengembangkan diri untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan kita dan menjadi teladan yang lebih baik lagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perubahan juga terjadi di dalam diri gereja kita, Gereja Kristen Indonesia. Kita bersyukur karena Gereja Kristen Indonesia, GKI, boleh merayakan ke-34 tahun penyatuan GKI. GKI juga terus-menerus berusaha untuk membarui dirinya lebih baik dan lebih baik lagi, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya Tionghoa Kitokahwe menjadi Gereja Kristen Indonesia karena menyadari bahwa ia berada di dalam konteks Indonesia, ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Lalu dari yang tadinya 3 sinode wilayah yang berbeda menjadi satu, menjadi sinode GKI. Dan GKI pun akan terus-menerus selalu membarui dirinya lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita juga sebagai umat Tuhan yang berada di GKI, kita senantiasa membarui diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Agar nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Mari kita menjadi cerminan Kristus dimanapun kita berada. Oma Opa, Tuhan
tidak pernah berubah. Dan Tuhan yang tidak berubah itu akan memampukan kita untuk mengikuti kehendak-Nya, terus beriman kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Oma Opa, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya Oma Opa, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oma Opa, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini, agar semakin banyak orang memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa berubah menjadi lebih baik lagi. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang tidak pernah berubah itu yang akan memampukan dan menolong setiap kami. Pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Kuncoro dan keluarga yang baru ditinggalkan oleh Ibunda terkasih. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada Bapak Kuncoro dan keluarga, agar di tengah-tengah rasa duka yang dialami, mereka pun dapat senantiasa berpegang dan memiliki iman pengharapan yang teguh kepadamu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana persekutuan onsite perdana tanggal 7 September mendatang. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan agar semua persiapan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan dapat menjadi berkat bagi jemaat di Usia Indah. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap pengurus dan juga jemaat Usia Indah beserta dengan keluarga masing-masing. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh, Tuhan, kiranya Engkau jamah satu persatu melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan istirahat yang dilakukan, agar mereka pun dapat pulih dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Pun jika mereka tidak mendapatkan kesembuhan, Tuhan berikan sukacita kepada mereka, agar di tengah-tengah sakit yang mereka alami, mereka pun dapat senantiasa menyandarkan dan tetap berpengharapan kepadamu saja ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur karena pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami, Bapak Bahtiar Winata dan Bapak Jacob Sugiarto. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pertambahan usia yang boleh dialami. Tuhan, kiranya juga Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, kesehatan dan kekuatan kepada mereka, agar di tengah-tengah pertambahan usia yang boleh dialami, mereka pun dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar untuk dapat memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Penatua Devina yang sudah membagikan berkat lewat firman Tuhan yang baru saja disampaikan, juga doa syafaat yang sudah dipanjatkan. Biarlah firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kita masing-masing untuk dapat menjalani hidup, melewati hari yang Tuhan sudah beri. Kita akan selalu mengingat bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sebab dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri persekutuan kita dengan menyanyikan pujian Serikat Persaudaraan dan nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Penatua Devina, dilanjutkan dengan pengumuman dari pengurus.
Selamat bertemu kembali minggu depan dalam Lilin Sukacita yang ke-112. Mari kita akan sama-sama nyanyikan Serikat Persaudaraan. Oma Opa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena persekutuan kami pada hari ini telah selesai. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami untuk meneladani Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami, acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan pada saat ini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.